Pertama-tama kami menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan selamat beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah, Engkaulah Tuhan yang ku sembah, Engkau anak domba yang berlayak membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau, Tuhanku, penebus ekor. Kau telah menjadikan hidup kami ini. Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah, haleluya. Aku menyembah Engkau, Tuhanku, penebus hidup. Kembali dari atas. Engkaulah Tuhan yang ku sembah. Engkaulah Tuhan yang ku sembah, Engkau anak domba yang berlayar membukakan semua rahasia fikir. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Yusak Wijaya. Untuk menjadi milik-Mu, aku menyembah Engkau, Tuhanku, penebus hidupku. Kau telah menebus kami dengan darah. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah Engkau, Tuhanku, penebus. Kau telah menjadikan kami. Kau telah menjadikan kita mengangkat tangan, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Menjadi imam rajani. Haleluya, haleluya. Aku menyembah Engkau, Tuhanku, penebus hidupku. Aku menyembah Engkau, Tuhanku. Aku menyembah
hanya Engkau yang patut kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Engkau sudah menebus kehidupan kami, bangsa kafir manusia berdosa ini Tuhan, yang seharusnya binasa Tuhan. Tapi Engkau sudah rela mati di kayu salib menebus kehidupan kami, melepaskan dari dosa, bahkan mengangkat kami menjadi imam dan raja, beribadah melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Namun kami masih menyadari banyak kekurangan kelemahan kami. Itu sebabnya kami masih membutuhkan firman-Mu Tuhan. Firman yang mampu memberi kekuatan ekstra kepada kami. Firman yang mampu menolong kami. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Tuhan. Sampai layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Kami bersama dengan Engkau selama-lamanya Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada Tuhan. Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, juga di Jalan WR Supratman 4 Surabaya Tuhan, Engkau tolong. Juga di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris. Oh, Engkau tolong semua, Engkau urapi semua. Pendengar radio Joy FM di Medan Tuhan, Engkau juga urapi semua. Untuk kami mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Sehingga ibadah pelayanan kami tidak sia-sia, mujizat terjadi di tengah kami Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan lalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Itulah kerinduan hati kami. Tuhan tolong kami semua, Tuhan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Tidak terasa kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya lebih dulu mohon maaf untuk pergantian jadwal. Seharusnya bulan 4 tapi sampai ke bulan 5 karena ada ulang tahun gereja di Poso, ya. Ya, karena ulang tahun harus tepat waktunya, jadi dia bulan 4 tanggal 18, 19, 20. Jadi kita yang mengalah mundur 1-2 minggu, ya. Baik, Tuhan memberkati. Mohon maaf yang sudah mungkin hadir kemudian kok tidak ada kebaktian, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menolong kita semua sehingga kebaktian ini bisa terselenggara dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih kepada ketua panitia dan jajarannya yang sudah berdiri lelah untuk terselenggaranya kebaktian persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai ini. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Juga kepada ucapan terima kasih kepada para hamba Tuhan bersama sidang jemaat dari manapun juga yang sudah memenuhi undangan hadir di tempat ini. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Juga dari luar negeri, tadi disebutkan dari Malaysia, dari Singapura, dari Penang, selamat datang, Tuhan memberkati semua. Demikian juga kepada Ibu Dr. Anda, ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Ani Pardede selaku Ketua Yayasan Agape Maranatha Medan yang selalu mendukung. Tuhan memberkati. Juga Bapak Pendeta Dr. Parlin Napitupulu bersama Ibu Emi Pardede selaku pimpinan Yayasan Agape Maranatha Ciawi yang juga selalu mendukung.
Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Puji Tuhan kepada semua pihak yang sudah berdoa dan lain-lain. Tuhan memberkati kita semua. Kita kembali pada tema kita, Wahyu 19 ayat yang ke-9. Ini tema sekian kali sudah dibacakan, tapi biarlah ini tetap menjadi berkat bagi kita semua. Kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Apa itu perjamuan kawin anak domba? Perjamuan kawin anak domba adalah pertemuan antara Yesus yang datang kembali kedua kali. Pertemuan antara Yesus yang datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai kepala, sebagai raja segala raja, mempelai pria surga. Ya, itu kepala, suami, raja segala raja, mempelai pria surga dengan sidang jemaat yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Tubuh itu istri di awan-awan yang permai. Di awan yang permai. Ya, sesudah itu kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu pasal 20, kerajaan 1000 tahun damai. Firdaus yang akan datang. Sesudah itu kita masuk kerajaan surga yang kekal. Yerusalem baru. Wahyu 21 dan 22. Yerusalem baru. Kerajaan surga kekal selama-lamanya. Ya. Jadi perjamuan kawin anak domba ini adalah pintu untuk masuk Firdaus 1000 tahun damai, pintu untuk masuk kerajaan surga yang kekal. Itu akan terjadi di awan permai saat Yesus datang kembali kedua kali. Dia raja segala raja, mempelai pria surga. Kita adalah suatu sidang jemaat yang sempurna. Kita mempelai wanita surga, bertemu di awan yang permai. Masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi untuk masuk perjamuan kawin anak domba, maka kita harus meningkatkan pengenalan kita kepada Yesus. Kita harus meningkatkan pengenalan kita kepada Yesus. Ya, sehingga pengenalan kita kepada Yesus sampai mengenal Yesus sebagai raja segala raja, mempelai pria surga, sehingga kita bisa menjadi mempelai wanita surga. Jadi harus meningkat ya pengenalan kita kepada pribadi Yesus sampai mengenal dia sebagai raja, mempelai pria surga, sehingga kita bisa menjadi mempelai wanita surga. Jika pengenalan kita kepada Yesus hanya sebagai tabib yang ajaib, maka posisi kita hanya seperti pasien. Kalau dia tabib yang ajaib, kita hanya pasien yang sakit dan lain-lain. Saja. Nah, kalau sudah sembuh, kita lupakan Tuhan, tidak butuh Tuhan lagi. Kita terpisah dari Tuhan. Boleh mengenal Yesus tabib yang ajaib, tapi kita hanya sebagai pasien yang sakit dan lain-lain. Nah, kalau sudah disembuhkan, nah kita bisa terpisah dari Tuhan. Tidak butuh lagi, kalau sembuh masa butuh tabib. Bisa terpisah dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Yesus sebagai Bapa yang baik, kita diberkati baik, maka kita hanya sebagai anak. Hanya sebagai anak. Dan di Alkitab ada anak yang terhilang, terpisah juga dengan Tuhan. Terpisah juga dengan Tuhan. Kalau sudah cukup semua, dia gembala baik, sudah memberikan semua, ya kita tidak butuh lagi. Ada anak yang terhilang, begitu menerima warisan, lari dia. Lari. Kalau kita mengenal Yesus sebagai gembala, maka kita menjadi domba. Menjadi domba. Baik juga, dipelihara, dilindungi. Tetapi ada domba yang hilang juga. Terpisah dari Tuhan. Jadi kita harus meningkatkan ya
pengenalan kepada Yesus. Tetapi jika kita mengenal Yesus sebagai kepala mempelai pria surga, maka kita menjadi mempelai wanita surga, tubuh Kristus yang sempurna. Amin. Tubuh Kristus. Dan sehingga kepala dengan tubuh tidak bisa terpisah. Kepala dengan tubuh tidak bisa terpisah. Baik waktu susah, baik waktu senang, waktu diberkati, waktu dalam pencobaan, tidak bisa terpisah. Bahkan kekal selama-lamanya. Amin. Nah inilah pengenalan ini yang harus ditingkatkan hari-hari. Baik dia tabib, dia gembala, baik semua. Tapi masih bisa terpisah. Tapi kalau mengenal Yesus sebagai mempelai pria surga kepala, maka kita akan menjadi mempelai wanita surga, tubuh Kristus yang sempurna. Sehingga kepala dengan tubuh tidak bisa terpisah. Baik waktu susah, waktu senang, waktu diberkati, waktu dalam penderitaan, sampai selama-lamanya. Semoga kita. Pertanyaan, siapa mempelai surga? Siapa mempelai surga? Ada mempelai pria, kepala, ada mempelai wanita, itu tubuh. Siapa mempelai pria surga? A, siapa mempelai surga? Maaf, umum. Siapa mempelai surga? A, Yesus mempelai pria surga. Mempelai pria surga sama dengan Yesus adalah manusia darah daging. Manusia darah daging yang tidak berdosa. Siapa mempelai surga? A, mempelai pria surga sama dengan Yesus adalah manusia darah daging yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib. Tetapi juga bangkit dari antara orang mati untuk memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Ini Yesus. Manusia yang tidak berdosa tapi harus mati di kayu salib. Ya, tetapi dia juga mengalami kebangkitan. Bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dalam tubuh kemuliaan. Yang bisa terangkat ke surga. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sebentar lagi kita merayakan juga kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seandainya dengan tubuh darah daging biasa dia tidak bisa naik. Tapi karena dia sudah mati di kayu salib. Tapi juga bangkit. Dia manusia tidak berdosa tapi harus mati di kayu salib untuk kita. Tapi dia juga bangkit dalam tubuh kemuliaan. Sehingga bisa terangkat ke surga. Itu mempelai pria surga. Mempelai wanita surga adalah sidang jemaat kita semua. B, mempelai wanita surga. Sama dengan sidang jemaat. Sama dengan manusia darah daging yang berdosa. Ini bedanya. Kalau Yesus manusia darah daging yang tidak berdosa. Mempelai pria. Tapi kalau mempelai wanita surga. Sama dengan sidang jemaat adalah manusia darah daging yang berdosa. Tetapi bisa menjadi sempurna. Sama mulia dengan Yesus. Manusia darah daging yang berdosa. Tetapi bisa sempurna, menjadi sempurna, sama mulia dengan Yesus. Sehingga juga bisa terangkat ke surga. Amin. Bisa terangkat ke surga. Itulah kita. Manusia berdosa. Lalu pertanyaan, bagaimana caranya? Manusia berdosa bisa sempurna seperti Yesus. Bagaimana caranya? Saudara, manusia berdosa bisa sempurna seperti Yesus. Jawabannya lewat iman. Lewat iman. Iman menghapus segala kemustahilan. Amin. Nah inilah. Manusia berdosa kok bisa sama dengan Yesus. Bisa menjadi sempurna sama mulia dengan Yesus. Mustahil. Nah, jawabnya lewat iman. Bagaimana caranya? Jawabnya lewat iman. Sebab iman menghapus segala kemustahilan. Roma 10 ayat yang ke-17. Surat Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh
firman Kristus. Jadi iman yang benar tadi mau sama dengan Yesus harus lewat iman. Harus lewat iman. Tapi ada iman yang benar, ada iman yang tidak benar. Salah satu contoh iman yang tidak benar, imannya, saudara, iman yang tidak benar itu imannya Thomas. Nah, imannya Thomas. Dia mau lihat dulu Yesus, baru percaya. Nah, waktu Yesus menampakkan diri pada murid-murid ketika dia sudah bangkit, tidak ada Thomas. Murid-murid bersaksi, oh kami sudah melihat Tuhan bangkit. Oh, Thomas berkata, kalau aku belum melihat lubang di tangan, lubang paku, belum mencucukkan jariku ke lambung yang ditombak, sekali-kali aku tidak percaya. Satu waktu kesempatan Thomas melihat Yesus. Yesus datang. Thomas, sini. Ini luka. Ini. Begitu dia lihat, oh Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku. Tapi Yesus berkata, Thomas, engkau percaya karena melihat. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah, ini iman yang tidak benar. Kalau iman karena melihat, bisa bahagia, bisa percaya, bahagia saat ada orang sakit sembuh, saat yang baik, suatu menurut kita sakit sembuh, miskin kaya, miskin jadi kaya, oh percaya, oh bahagia, dahsyat Yesus, luar biasa. Tapi ketika melihat sakit jadi mati, miskin tetap miskin, alah bagaimana, kecewa, putus asa. Nah itu sebabnya Roma 10 ayat 17 jelas. Iman yang benar lewat mendengar firman Kristus, bukan melihat. Mendengar firman Kristus. Firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Ini iman yang benar. Jadi manusia berdosa bisa menjadi sama, mulia, sempurna seperti Yesus lewat iman yang menghapus kemusnahan. Iman yang benar adalah lewat mendengar firman Kristus, firman yang diurapi. Jadi manusia berdosa harus mendengar firman Allah yang diurapi Roh Kudus. Jadi manusia berdosa harus mendengar firman Allah yang diurapi Roh Kudus sehingga bisa menjadi sempurna seperti Yesus, menjadi sama mulia seperti Yesus, sama dengan menjadi mempelai wanita surga. Nah, pertanyaan dalam ibadah pelayanan kita teristimewa dalam fellowship semacam ini, apa yang diutamakan? Apa yang diutamakan? Kalau diutamakan hanya sesuatu yang jasmani, sesuatu yang jasmani, keuangan, hiburan, mungkin organisasi dan lain-lain, itu tidak mengarah, tidak akan menjadi sama mulia dengan Yesus, tidak akan sempurna, tetap manusia berdosa, tidak bisa sempurna. Tapi kalau yang diutamakan dalam ibadah pelayanan di tempat kita masing-masing, dalam fellowship semacam ini adalah pemberitaan firman Allah, maka ada harapan. Manusia paling berdosa pun bisa sempurna seperti Yesus. Amin. Seperti Yesus. Semoga kita mengerti. Matius 11 ayat 1. Matius 11 ayat 1. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimana dia mempelai pria surga, memang manusia tidak berdosa tapi harus mati di kayu salib untuk kita. Tapi dia bangkit dalam tubuh kemuliaan sehingga bisa naik ke surga. Surga, mempelai pria. Kita mempelai wanita memang manusia berdosa, tetapi bisa menjadi sempurna. Lewat apa sempurna seperti itu? Lewat iman. Dari mana iman yang benar? Mendengar firman Allah. Jadi hari-hari ini kita harus mengutamakan firman lebih dari yang lain. Semoga kita bisa mengerti. Matius 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi di sini jelas ada dua macam pemberitaan firman, memberitakan Injil dan mengajar. Ada dua macam pemberitaan firman Allah yang diteladankan oleh Yesus. Yesus mengajar, memberitakan Injil.
Ada dua macam pemberitaan firman Allah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dan diajarkan oleh Rasul Paulus. Diajarkan oleh Rasul Paulus. Nomor 1, Efesus 1 ayat 13. Efesus 1:13, Amsal 25:25. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Injil keselamatan. Amsal 25:25 itu kabar baik. Kabar baik. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian kabar baik dari negeri jauh. Dari Injil keselamatan sama dengan kabar baik. Seteguk air. Air sejuk bagi jiwa dahaga. Manusia berdosa itu seperti orang dahaga di padang pasir dunia. Yang dibutuhkan hanya segelas air. Nah, air yang sejuk dari surga, kabar baik. Firman penginjilan. Jadi ini yang pertama. Efesus 1:13, Amsal 25:25. Ini namanya Injil keselamatan. Pemberitaan Injil keselamatan. Atau firman penginjilan sama dengan susu, menurut Rasul Paulus susu. Sama dengan kabar baik. Kabar baik yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Untuk mati di kayu salib. Dan untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Supaya tidak binasa manusia berdosa. Ini firman penginjilan. Injil keselamatan. Firman penginjilan susu. Kabar baik yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dalam dunia. Ya, untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Jadi untuk menyelamatkan itu tidak dihukum, tidak binasa. Menyelamatkan orang berdosa. Tidak dihukum, tidak binasa. Itu selamat. Mestinya manusia berdosa harus dihukum, harus binasa. Tapi Yesus sudah menanggung di kayu salib. Supaya menyelamatkan orang berdosa, artinya tidak dihukum, tidak binasa. Semoga kita bisa mengerti. Jadi manusia berdosa harus mendengar dan taat dengar-dengar pada firman penginjilan, Injil keselamatan, firman penginjilan kabar baik, supaya selamat, supaya tidak binasa. Supaya selamat, supaya tidak binasa. Bagaimana mau menjadi mempelai wanita kalau binasa, kalau dihukum tidak bisa. Manusia berdosa mau jadi mempelai wanita, menyambut kedatangan Tuhan. Kalau dia dihukum binasa tidak bisa. Makanya sekali lagi, jadi manusia berdosa harus mendengar dan dengar-dengaran pada Injil keselamatan. Firman penginjilan kabar baik supaya selamat, tidak dihukum, tidak binasa. Semoga kita bisa mengerti. Proses keselamatan. Jaga proses keselamatan. Tadi Efesus 1 ayat 13. Proses keselamatan. Nah, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga, kamu juga ketika kamu percaya. Proses keselamatan yang pertama yaitu kita harus, manusia berdosa harus percaya, iman kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Lewat dengar tadi, oh Yesus, saya sudah bersaksi entah kesekian kali di tempat ini. Saya bukan keturunan orang Kristen, bukan keturunan hamba Tuhan. Mencari keselamatan di kuburan, minum air kembang, tapi setelah mendengar Injil oh Yesus satu-satunya juru selamat. Iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Hati percaya, maka mulut mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Maka kita mengalami pengampunan dosa oleh darah Yesus. Ini iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Yaitu hati percaya, mulut mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Salib, jika
kepada Tuhan, maka kita mengalami pengampunan dosa oleh darah Yesus. Tidak dihukum, pengampunan, diampuni, tidak dihukum. Ya, semoga kita. Kemudian B, bertobat. Tadi di Efesus lanjut kepada baptisan Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus. Tapi ada jalan yang di Kisah Rasul 32 ayat 38 seterusnya. Ya, saya tidak baca ayat, langsung B, bertobat. Sudah ngaku dosa, mengalami penebusan. Sudah mengaku dosa, mengalami penebusan, mengalami pengampunan. Maka kita harus bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Jika melakukan dosa lagi, maka pengampunan batal, tetap dihukum. Jadi ini orang beriman. Iman, percaya pada Yesus, ngaku dosa. Maka kita mengalami pengampunan dosa, tidak dihukum. Setelah itu bertobat, stop dosa, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Ya, kalau dosa diulangi, maka pengampunan batal, kita dihukum. Tetap stop, berhenti, sudah selesai. Sudah selesai, yang lalu sudah selesai, sudah diampuni. Stop, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Baru C, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Efesus 1:13 tadi. Ketika kamu percaya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. C, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Lahir baru dari air dan roh. Sehingga kita mendapatkan hidup baru. Hidup surgawi. Itulah hidup dalam kebenaran. Ini sama dengan selamat dan diberkati Tuhan. Jadi ini nomor 1. Orang berdosa bisa sempurna kalau punya iman. Mendengar firman. Firman apa? Pertama firman penginjilan. Mendengar suatu firman penginjilan yang memberitakan kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Mati di kayu salib, menanggung dosa untuk menyelamatkan manusia. Ayo, sekarang kita terima Injil, dengar-dengaran pada Injil keselamatan. Firman penginjilan, kabar baik supaya selamat. Bagaimana prosesnya? Iman, percaya pada Yesus. Mengaku dosa, diampuni, tidak dihukum. Bertobat, stop dosa. Baptisan air, baptisan Roh Kudus. Lahir baru dari air dan roh. Baptisan air, baptisan roh. Sehingga kita mendapatkan hidup baru. Hidup surgawi, yaitu hidup dalam kebenaran. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, itu sama dengan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat, tidak dihukum, bahkan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, baru sebatas selamat. Diberkati tapi belum seperti Yesus, belum. Itu sebabnya tadi Yesus menginjil, Matius 11 ayat 1, Yesus juga mengajar. Pemberitaan firman ada 2. Kedua, yaitu firman pengajaran. Ayo, ya, setelah Yesus selesai berpesan, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil. Beritakan Injil dulu, baru mengajar. Ini yang kedua, pemberitaan firman yang kedua. Firman pengajaran. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, Matius 25 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, Matius 25 ayat 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, wujud Allah, cahaya Injil. Tadi Injil keselamatan, kabar baik, supaya kita hidup benar, itu selamat. Ayo semua harus benar. Banyak yang mengejek, cuma hidup benar. Loh, padahal baru soal helm sudah tidak benar. Bagaimana mau sempurna? Bagaimana mau sempurna? Soal SIM tidak benar. Bagaimana mau sempurna? Ini ditekan terus. Hidup benar, selamat dan diberkati. Tapi belum sempurna. Itu sebabnya masih ada pemberitaan yang kedua. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ini yang disebut firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani 4:12 itu firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang. Sama dengan sangkakala yang keras bunyinya, yang nyaring, yang keras bunyinya. Sama dengan makanan keras, sama dengan kabar mempelai. Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam
terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ini disebut kabar mempelai. Persekutuan kita, persekutuan tubuh Kristus, kabar mempelai. Dari kabar baik, ditingkatkan kabar mempelai. Saya ulangi, cahaya Injil. Ini pemberitaan firman yang kedua. Yesus mengajar. Ini cahaya Injil kemuliaan Kristus. Saja, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Bunyi sangkakala yang keras, sangkakala yang keras bunyinya. Sama dengan makanan keras, sama dengan kabar mempelai. Kabar mempelai, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Bukan pertama lagi. Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dalam kemuliaan, bukan lagi mati, bukan lagi. Dalam kemuliaan sebagai raja, segala raja, mempelai pria surga. Untuk menyucikan dan mengubahkan. Menyucikan dan mengubahkan orang-orang yang sudah selamat dan diberkati Tuhan. Perlu disucikan, diubahkan. Menyucikan dan mengubahkan orang-orang yang sudah selamat dan diberkati Tuhan. Sampai satu waktu menjadi sempurna, sama mulia dengan Yesus. Menjadi mempelai wanita surga. Sebab itu disebut kabar mempelai. Menyempurnakan kita. Menyucikan, firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Menyucikan, memotong, dan mengubahkan. Memotong yang lama, mengubahkan yang baru. Amin. Menumbuhkan yang baru. Nah ini menyucikan, mengubah. Sedikit demi sedikit sampai satu waktu kita menjadi sempurna, tidak bercelah. Sama mulia seperti Yesus menjadi mempelai wanita surga. Kabar mempelai harus didengar. Jadi kehidupan yang sudah selamat dan diberkati oleh Tuhan harus mendengar dan dengar-dengaran pada kabar mempelai. Amin, saudara. Pada firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai ini. Saudara, supaya disempurnakan. Supaya menjadi sempurna seperti Yesus. Supaya mengalami penyucian dan pembaruan keubahan sampai sempurna seperti dia. Harus. Tadi manusia berdosa harus mendengar Injil. Kabar baik. Supaya bisa percaya Yesus. Bertobat. Baptis air, baptis hidup benar. Selamat. Tidak dihukum, malah diberkati oleh Tuhan. Baik. Tapi belum seperti Yesus. Itu sebabnya ada pemberitaan yang kedua. Firman pengajaran. Ajarlah firman pengajaran. Maka firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Maka firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Bunyi sangkakala yang keras. Sangkakala yang keras bunyinya. Makanan keras, kabar mempelai. Harus didengar oleh siapa? Orang yang sudah selamat, sudah percaya Yesus, sudah baptisan, sudah selamat. Harus ditingkatkan. Makanannya makanan keras. Tadi bayi. Orang yang baru lahir itu bayi. Makanannya susu. Tapi sesudah, sudah lama ikut Tuhan. Ayo ditambah makanan keras. Kabar mempelai. Sampai kita sempurna seperti Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Ya, jadi ini Injil sepenuh. Injil sepenuh itu terdiri dari Injil keselamatan dan cahaya Injil kemuliaan. Kabar baik ditambah kabar mempelai. Ini kesimpulan akhir, seorang berdosa, manusia berdosa harus mendengar dan dengar-dengar pada Injil sepenuh. Injil sepenuh. Injil sepenuh. Injil, ya, Injil keselamatan dan cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kabar baik dan kabar mempelai. Supaya sempurna seperti Yesus. Menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Jangan putus asa. Manusia berdosa, bahkan Rasul Paulus manusia paling berdosa. Kalau masih mau mendengar Injil keselamatan, kabar baik. Mau mendengar dan dengar-dengar pada cahaya Injil kemuliaan, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai, masih ada harapan untuk bisa sempurna seperti Yesus.
menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Apa yang harus disucikan dan dibaharui? Apa yang harus disucikan dibaharui? Ini firman yang lebih tajam. Tadi firman penginjilan membuat kita selamat. Percaya, bertobat, hidup benar, selamat. Tidak dihukum, diberkati. Tapi firman pengajaran menyucikan, mengubahkan. Sampai sempurna seperti Yesus. Sama mulia dengan Yesus mempelai wanita. Apa yang harus disucikan dan dibaharui, diubah? Kolose 3 ayat 5 sampai 7 dan 8 sampai 9. Kolose 3, 5 sampai 9. So, ya, mari 5 sampai 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan 1, kenajisan 2, hawa nafsu 3, nafsu jahat 4, dan juga keserakahan 5, yang sama dengan penyembahan berhala. 6, penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ketika kamu hidup di dalam. Jadi ini apa yang harus disucikan dan diubahkan. Kolose 3 ayat 5 sampai 7 ini menunjuk penyucian secara lahir. Penyucian perbuatan dosa ada 6. Penyucian secara lahir. Penyucian dari 6 perbuatan dosa. Penyucian secara lahir. Di luar harus disuci. Kemudian ayat yang ke selanjutnya, ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah 1, geram 2, kejahatan 3, fitnah dan 4, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan janganlah lagi kamu saling mendustai. 6. Tidak boleh dusta. Ini semua dari hati. Jadi ayat 8 sampai 9, karena kamu telah, belum selesai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuan. Ya, ayat 8 sampai 9a ini penyucian secara batin. Penyucian batin dari 6 dosa di dalam batin. Penyucian dari 6 dosa di dalam batin. Penyucian secara batin. Di dalam. Semua di dalam ini muncul, keluar. Mulut keluar. Ya, itu sampai tidak ada dusta. Ini penyucian lahir batin. Jadi ini gunanya. Kita mendengar kabar mempelai, firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Tajam pertama menyucikan, nanti baru membaru. Tajam pertama ini menyucikan lahir batin. Penyucian lahir batin. Ya, sampai tidak ada dusta. Nah, penyucian lahir batin sampai tidak ada dusta. Jadi kalau kita masih bisa berdusta, belum suci. Belum. Sekalipun kita menjadi hamba Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun mungkin. Menjadi pelayan Tuhan sudah bertahun-tahun. Tapi masih ada dusta. Berarti belum mengalami penyucian lahir batin. Belum mengalami penyucian. Nah, penyucian lahir batin itu saja. Penyucian lahir batin sampai tidak ada dusta lagi. Sampai tidak ada dusta. Nah, kalau sudah penyucian lahir batin tidak ada dusta, baru dibaharui. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Nah, kalau penyucian lahir batin tidak ada dusta itu sama dengan manusia lama sudah ditanggalkan, sudah ditinggalkan. Manusia lama tidak ada dusta itu, manusia lama sudah ditinggalkan. Sekarang ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terus, ya, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Orang Yunani itu bangsa kafir, Yahudi itu umat pilihan Tuhan. Orang bersunat itu umat pilihan Tuhan, atau orang tidak bersunat itu bangsa kafir, kita semua. Orang barbar atau skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat 12, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihnya, kenakanlah. 1,
1, belas kasih. 2, kemurahan. 3, kerendahan hati. 4, kelemah lembutan. 5, kesabaran. Terus 13, sabarlah kamu seorang terhadap lain dan ampunilah. 6, mengampuni seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikian juga kamu perbuat jugalah demikian. 6, saling mengampuni. 7, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sempurna seperti Yesus. Jadi penyucian lahir batin dulu. Penyucian lahir batin sampai tidak ada dusta. Itu berarti menanggalkan manusia lama. Manusia lama yang binasa. Kemudian ayat yang tadi 10 sampai 14. Nah, jika tidak ada dusta, maka kita mengalami pembaharuan, keubahan hidup menjadi manusia baru seperti Yesus. Manusia baru seperti Yesus. Yaitu tadi mulai ayat yang ke-12 ada 7. 7 itu sempurna. Ayat yang ke-12 ya. Karena itu kenakanlah belas kasih 1. Ini manusia baru. Tandanya 1, belas kasih, berbelas kasih. Tidak menghakimi orang berdosa. Itu berbelas kasih. Tidak menghakimi orang berdosa, tapi juga tidak menyetujui dosa. Tidak menyetujui orang berdosa, tidak menghakimi orang berdosa, tidak menyetujui orang berdosa, itu berbelas kasih. Tapi membawa orang berdosa kepada Tuhan untuk mendengar firman. Kalau belum mau mendoakan, itu berbelas kasih. Ada orang berdosa di dalam nikah rumah tangga kita, mulai dari nikah ini, yang paling kecil mulai dari nikah, yang paling dekat mulai nikah rumah tangga, ada yang berdosa jangan dimusuhi, ya, jangan dihakimi, tapi jangan dilusur, enggak apa-apa, jangan, tidak boleh juga disetujui. Tapi yang benar, orang berbelas kasih, manusia baru itu membawa orang berdosa kepada Tuhan, amin, untuk mendengar firman. Nah, bawa, mari dalam kebaktian fellowship semacam ini kesempatan, bawa orang berdosa mendengar. Kalau belum mau, berdoa. Ini belas kasih. Terus ayat 12, kemudian kemurahan, dermawan. Kemurahan itu sama dengan dermawan, suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan. Ini tidak tergantung kaya atau miskin memberi. Tidak tergantung pada kaya atau miskin, tergantung pada penyucian hati. Kalau hati dikuasai oleh keinginan akan uang, nah, sekalipun kaya tidak bisa memberi. Orang kaya membangun lumbung dan tidak bisa memberi. Kalau hatinya dikuasai oleh keinginan akan uang, menyembah uang. Ya, apalagi orang miskin, kalau hatinya dikuasai uang, wah tambah lagi. Terlalu banyak alasan. Tapi kalau disucikan, hati kita disucikan dari keinginan akan uang, menjadi dermawan. Mau kaya, mau miskin bisa. Yusuf Arimatia, kaya, hatinya disucikan, bisa memberi kain lenan, bisa memberi kuburnya kepada Tuhan. Nah, ini bisa memberi. Jemaat Makedonia, miskin, dicobai, bisa memberi. Amin. Karena penyucian hati. Semoga kita bisa. Terus, ya. Kemudian yang ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati. Kemampuan untuk mengaku dosa. Kemampuan untuk mengaku dosa itu kerendahan hati. Ini manusia baru. Bukan menghakimi, mengakui dosa. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Kemudian, kelemah lembutan. Ini kemampuan untuk menerima firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Bunyi sangkakala yang keras, yang nyaring. Nah, ini bisa. Kalau orang lemah lembut bisa pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Seperti bunyi sangkakala yang keras. Sangkakala yang keras bunyinya, yang nyaring bunyinya. Dia bisa menerima. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Kalau firman itu menusuk dosa-dosa, menunjuk dosa-dosa. Dia berterima kasih, dia mengucap syukur pada. Ini orang lemah lembut. Tapi kalau orang keras hati, nah, emosi. Saat mendengar firman, berkat, saudara diberkat, oh senang dia.
Tapi saat mendengar firman, jangan berzina, jangan berdusta, marah. Nah, ini keras hati. Hanya mendengar firman sesuai dengan emosi. Dengan emosi, bukan dengan iman, dengan emosi. Nah, tapi kalau kita suatu lemah lembut menerima firman dengan iman di dalam hati. Dengan iman, yaitu bisa menerima firman sekeras apapun. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman bagaikan sangkakala yang keras bunyi. Dia bisa menerima. Dia yang menunjuk dosa-dosanya yang tersembunyi, dia bisa mengucap syukur kepada Allah. Itu lemah lembut. Ayo, ya, itu kelemah lembutan. Kemudian kesabaran. Yang keenam ini ya, kesabaran. Kerendahan hati, kelemah dari atas, ya. Kenakanlah belas kasih, kemurahan 2, rendah hati 3, 4 kelemahan mulia, 5 kesabaran. Kesabaran. Sabar dalam penderitaan. Tidak ngomel, tidak bersungut, tidak tinggalkan Tuhan saat menderita. Tetapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Tidak mengambil jalan keluar di luar firman. Banyak kali kita begitu. Tidak punya uang kalau pegawai. Waduh, kurang uang ini, bayar ini, tidak bisa, korupsi. Itu namanya tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Dia mengambil jalan, bukan jalan keluar loh. Mengambil jalan di luar firman. Di luar kebenaran firman. Itu jalan buntu dan binasa. Jalan buntu dan binasa. Nah, sabar menunggu waktu Tuhan. Salah satu contoh di Alkitab, Bapak Abraham. Tuhan janjikan keturunan lewat Ibu Sarah. Nah, tapi dua-duanya tidak sabar rupanya. Nah, Ibu Sarah ini. Ya. Ini, sudah ya, Hagar diberikan. Akhirnya, bukan jalan keluar. Jalan buntu sampai sekarang. Tidak ada penyelesaian sampai hari ini. Dan kebinasaan. Nah, ini kebinasaan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini kita harus sabar. Dalam pelayanan, bapak-bapak, ibu, rekan-rekan hamba Tuhan bukan menggurui. Sabarlah. Kalau belum makan, masih diizinkan tidak makan, tidak ini, tidak punya apa-apa, sabar. Jangan buru-buru, kita harus gini. Kita jangan, sabar aja. Sabar saja. Menunggu. Sabar dalam penderitaan, mengucap syukur. Apa yang aku derita belum sebanding dengan penderitaanmu di kayu salib Tuhan. Ini mengucap syukur kuat. Dan sabar menunggu waktu Tuhan. Sampai Tuhan nyatakan waktunya kepada kita. Amin. Dan semua akan terbaik. Semoga kita, itu yang kelima. Kemudian ampunilah seorang akan yang lain. Saling mengampuni dan melupakan. Saling mengampuni dosa dan melupakannya. Lupakan. Yang ketujuh terakhir, dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, kita memiliki kasih Tuhan. Sehingga bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Tidak ada musuh lagi, berarti satu tubuh. Kasih itu menyatukan kita. Dan menyempurnakan dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita surga. Amin, saudara, yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali di awan permai. Inilah manusia berdosa, bahkan paling berdosa, Rasul Paulus paling berdosa. Tidak ada masalah. Yang penting malam ini mari kita mau sama dengan Yesus. Bisa menjadi sama dengan Yesus, mempelai wanita. Bagaimana cara? Lewat iman. Iman menghapus segala kemustahilan. Dari mana iman? Dengar firman, utamakan firman. Ada dua macam, penginjilan dulu. Orang berdosa dengar penginjilan supaya percaya, bertobat, lahir baru, hidup benar, selamat, diberkati, tidak dihukum. Tapi belum sama dengan Yesus. Itu semuanya harus ada pengajaran. Kabar mempelai, kabar baik, kabar mempelai. Menyucikan, mengubahkan. Orang yang sudah selamat harus, orang yang sudah selamat diberkati harus mendengar, dengar-dengaran pada kabar mempelai. Untuk disucikan, diubahkan. Sedikit demi sampai sempurna. Apa yang harus disucikan? Penyucian lahir batin. Sampai tidak ada dusta.
Ini menanggalkan manusia lama. Penyucian lahir batin. Kemudian pembaruan, apa yang dibarui? 7 sifat tabiat Yesus ada di dalam kita. 7, mulai dari belas kasih. Tidak menghakimi, tidak menghukum orang berdosa. Tetapi membawa pada Tuhan. Juga tidak menyetujui, membawa. Dan seterusnya sampai kasih. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu tubuh. Saya seringkali memberi contoh yang gampang, umpama paku di dinding, wah tangannya yang dipaku, tangannya yang dipukul, nggak mungkin tangan kiri, nggak ada. Itulah mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Berarti satu tubuh. Coba kalau orang lain yang wah tangannya belum satu tubuh, betul? Belum satu tubuh. Tapi kalau satu tubuh nggak mungkin. Kecuali orang gila. Kepalanya rusak, gila, baru bisa. Utak. Sampai orang yang memukul badannya dengan batu itu. Orang tidak waras. Nah, semoga kita saling mengasihi. Sampai mengasihi musuh. Nah, berarti kasih mempersatukan dan menyempurnakan kita. Menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita. Semoga kita bisa mengerti, ya. Ini, mari selanjutnya. Siapa yang bisa menjadi mempelai wanita surga, memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus? Siapa yang bisa menjadi mempelai wanita surga atau memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus? A. Matius 24 ayat 31. Matius 24:2 ini. Siapa yang bisa menjadi mempelai wanita surga atau memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus. Tadinya tubuh daging, tapi nanti tubuh kemuliaan seperti Yesus. A. Matius 24:31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Ini kabar mempelai. Harus. Ini terakhir nanti diperdengarkan kabar mempelai. Mulai sekarang. Lebih keras, sampai terakhir paling keras seluruh dunia mendengar, paling keras harus didengar. Sudah selamat, diberkati, dengarlah bunyi sangkakala, terimalah pedang firman, amin. Kabar mempelai meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Keempat penjuru bumi, semua bangsa di dunia. 4 penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi 4 penjuru bumi itu seluruh bangsa di dunia. Berapa macam tuh negara, bangsa ini, berapa macam. Apalagi suku, berapa macam. Tetapi semua bangsa di dunia cuma 2 kelompok saja. Yaitu bangsa Israel, umat pilihan Tuhan di Timur Tengah itu. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub secara jasmani. Dan kedua, bangsa kafir di luar bangsa itu. Termasuk kita bangsa Indonesia. Bangsa kafir. Bukan keturunan Yahudi. Nah, bangsa kafir. Cuma 2 ini. Jadi, 4 penjuru bumi mendengar sangkakala. Oh, dikumpulkan oleh Tuhan. Dipilih. Dipanggil itu penginjilan, dipilih itu pengajaran. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Hati-hati. Nah, ini saja. Ini dikumpulkan menjadi satu tubuh yang sempurna, satu tubuh yang mulia. Jadi, siapa yang bisa menjadi mempelai wanita surga, memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus, yaitu bangsa Israel dan bangsa kafir, 4 penjuru bumi, ya, yang mau mendengar dan dengar-dengaran pada kabar mempelai, suara sangkakala yang dahsyat bunyinya. Tadi itu, sangkakala yang dahsyat bunyinya. Ya, mendengar-dengaran pada kabar mempelai, firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2, atau suara sangkakala yang dahsyat bunyinya, sehingga mengalami penyucian dan keubahan hidup sedikit demi sedikit sampai sempurna seperti itu. Pada waktu sekarang ini, dengar, diubahkan, disucikan, diubahkan. Mungkin tadi dusta, dipotong, dusta jadi jujur.
Mungkin mencuri, dipotong, jadi memberi. Sedikit demi sedikit. Nanti pada waktu sangkakala terakhir berbunyi. Tuhan datang kedua kali. Pada waktu sangkakala terakhir berbunyi, maka Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus. Menjadi mempelai wanita surga. Sekarang ini, bangsa Israel harus terima kabar mempelai. Firman pengajaran lebih tajam dari pedang bermata. Sangkakala yang dahsyat bunyinya harus menerima. Untuk disucikan, diubahkan sedikit demi sedikit. Kita bangsa kafir harus terima. Diubahkan sedikit demi sedikit. Nanti kalau sangkakala terakhir dibunyikan saat Yesus datang, maka bangsa Israel dan kafir yang mau mendengar mulai sekarang kabar mempelai, sangkakala yang dahsyat, dia akan disucikan, diubahkan sampai menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus. Sama mulia, memiliki tubuh kemuliaan sama mulia dengan Yesus. Untuk menjadi mempelai wanita. Amin. Ya, baik Israel, baik kafir boleh. Asal mau dengar. Sekarang ini asal mau dengar. Kabar mempelai. Dan dengar-dengar. Disucikan, diubahkan. Sampai sangkakala terakhir. Yang kedua. B. 1 Korintus 15. 50 sampai 52. 1 Korintus 15. 50 sampai 52. Saudara-saudara. Inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Darah daging tidak bisa masuk surga. Gak bisa. Karena berdosa. Karena mempunyai hawa nafsu. Keinginan tidak bisa. Terus sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Tidak semua tahu rahasia. Kita tidak akan mati semua. Tetapi kita semuanya akan diubah. Kita tidak mati, kita tidak akan mati semua. Berarti ada orang Kristen yang mati, ada orang Kristen yang tidak mati, tidak meninggal. Bisa ngerti? Kita tidak akan mati semuanya. Berarti ada orang Kristen yang mati, meninggal dunia, ada orang Kristen yang tidak mati, tidak meninggal, hidup sampai Tuhan datang. Nah, tetapi kita semuanya akan diubah. Tidak masalah mati atau tidak mati. Tetapi semua harus akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi sangkakala nafiri yang terakhir. Sebab nafiri sangkakala akan berbunyi. Orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, tubuh kemuliaan. Dan kita semua yang masih hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi siapa yang boleh menjadi mempelai wanita, memiliki tubuh kemuliaan? Pertama, bangsa Israel dan kafir. Mulai sekarang harus dengar sangkakala. Disucikan, diubahkan terus sedikit sampai Tuhan datang. Nafiri terakhir sangkakala kita. Tubuh Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh kemuliaan. Mempelai wanita. Yang kedua, orang yang selama hidupnya mau mendengar dan dengar-dengaran kepada kabar mempelai. Sangkakala yang dahsyat bunyinya. Sehingga selama hidupnya disucikan dan diubahkan. Terus selama hidup, umpama dia berumur sampai berapa, 100 tahun ya, 100 tahun mendengar firman. Untuk disucikan, diubahkan. Mungkin dia umurnya relatif muda meninggal, tapi seumur hidupnya. Selama hidupnya, seumur hidup harus mendengar kabar mempelai. Disucikan, diubahkan. Saja. Nah, ini yang bisa menjadi mempelai wanita. Pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir, pada waktu bunyi sangkakala terakhir, maka kalau dia diizinkan mati, sudah beribadah, dengar firman, disucikan, berapa tahun lagi mati. Kalau diizinkan mati, saja, maka yang mati dalam Yesus, dalam penyucian dan keubahan, yang mati dalam Yesus sama dengan dalam penyucian keubahan akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan seperti Yesus. Nah ini. Jadi yang penting selama hidup, mati hidup tidak penting. Selama hidup ini yang penting harus dengar bunyi sangkakala, kabar mempelai.
Supaya disucikan, diubahkan, terus disucikan dua. Kalau dia diizinkan mati, maka pada saat sangkakala terakhir berbunyi, Yesus datang kedua. Maka yang mati dalam Yesus, mati dalam penyucian keubahan, akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan seperti Yesus. Sedangkan yang hidup, tidak mati sampai Tuhan datang. Yang hidup pada saat sangkakala terakhir, kedatangan Yesus, maka yang hidup dalam penyucian dan keubahan akan diubahkan dalam sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan seperti Yesus. Sama, cuma prosesnya beda. Ada yang lewat mati, meninggal dunia, tidak apa-apa. Yang penting selama hidup harus mendengar bunyi sangkakala. Selama hidup harus mendengar bunyi sangkakala. Kalau dia mati, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Kalau dia hidup sampai Tuhan datang, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Sehingga keduanya menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh kemuliaan menjadi mempelai wanita surga. Amin, saudara. Nah ini, jadi siapa yang bisa menjadi bangsa Israel kafir boleh. Yang mati hidup boleh menjadi mempelai surga. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ukuran kesempurnaan Yakobus 3 ayat 2. Nah, baik bangsa Israel dan kafir harus sempurna. Baik yang mati dan hidup harus sempurna, harus diubahkan jadi sempurna. Ukuran kesempurnaan Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Orang sempurna tidak salah dalam orang sempurna, kesempurnaan itu tidak salah dalam perkataan. Hanya menyeru haleluya. Itu sempurna. Tidak salah dalam perkataan. Bagaimana orang tidak salah dalam perkataan? Hanya menyeru haleluya, haleluya. Itu tidak salah dalam perkataan. Saja, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ini tanda kesempurnaan. Tidak salah dalam perkataan. Hanya menyeru haleluya. Wahyu 19 ayat 6, 7 dan 9. Wahyu 19 ayat 6, 7 dan 9. Ya, mari. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Oh, ini bangsa kafir Israel mati hidup semua sama ini dalam satu himpunan yang besar. Seperti desau air bah, seperti deru guru yang dahsyat, yang hebat, katanya haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. 7, Yesus Raja, segala Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya siap. Yesus mempelai pria siap. Kita mempelai wanita siap. Nah inilah. Jadi ini terjadi. Jadi pada saat bunyi sangkakala terakhir, saat kedatangan Yesus kedua kali, terjadi dua peristiwa yang besar. Saat bunyi sangkakala yang dahsyat terakhir, pada saat bunyi sangkakala yang dahsyat terakhir ini kedatangan Tuhan kedua kali, terjadi dua peristiwa yang besar. Yesus datang kedua kali. Yesus turun dari surga. Yesus datang kembali kedua kali. Dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria surga, diiringi oleh malaikat-malaikat yang suci. Malaikat yang kudus. Itu dalam Markus 8:38 kalau tidak salah, itu diiringi malaikat yang kudus. Boleh baca supaya bisa jelas. Ya, Markus 8 ayat 38. Coba. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan tidak setia dan berdosa ini, anak manusia akan malu. Karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Pengiring itu malaikat. Jadi semoga sampai ke sana suatu penjelasan mungkin fellowship kali ini atau lain kali. Diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Sebab malaikat tidak punya darah daging, tidak bisa jadi mempelai. Dia hanya pengiring. Semoga kita mengerti. Jadi Yesus datang, ini peristiwa besar. Pada saat sangkakala yang dahsyat bunyinya terakhir, pada saat sangkakala terakhir dibunyikan, yang dahsyat bunyinya dibunyikan, itu kedatangan Yesus. Maka terjadi dua peristiwa besar. Yesus datang kedua kali dalam kemuliaan sebagai
raja mempelai diiringi malaikat kudus. B. Tadi, himpunan besar orang banyak. Aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Desau air bah seperti guru-guru yang hebat, katanya haleluya. Peristiwa kedua, bangsa Israel dan bangsa kafir. Orang yang mati dalam Yesus dan hidup sampai Tuhan datang. Yang selalu mendengar bunyi sangkakala. Yang selalu mendengar bunyi sangkakala. Yang selama hidupnya mendengar bunyi sangkakala. Akan menjadi satu tubuh yang sempurna. Satu tubuh Kristus yang sempurna. Untuk menyambut satu tubuh Kristus sempurna mempelai wanita. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Sebagai Raja mempelai pria surga di awan-awan yang permai. Dengan sorak-sorai haleluya. Dengan sorak-sorai haleluya. Satu suara. Ini kesempurnaan. Satu suara. Sementara di bumi terjadi seruan hebat. Seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Rumah orang Israel diberi darah, tidak ada kematian. Tapi rumah orang Mesir tidak ada darah. Oh, mati anak sulung. Seruan yang hebat. Nanti juga. Kalau kita sekarang mau mendengar bunyi sangkakala, kabar mempelai, firman pengajaran lebih tajam dari pedang bermata ular, dengar-dengaran, disucikan, diubahkan sedikit demi sedikit, disucikan, diubahkan. Maka kalau Tuhan datang, saat bunyi sangkakala terakhir, kita dari berbagai bangsa di dunia, bangsa Israel dan kafir, dari yang mati, yang hidup, semoga kita masuk golongan yang hidup, sampai Tuhan datang, berdoa boleh, memaksa nak boleh. Kita kalau boleh Tuhan, ikut golongan yang hidup, sampai Tuhan datang. Saya kira sudah tidak lama lagi Tuhan datang. Ya, semoga semua masuk golongan yang hidup. Tapi yang mati, yang hidup sama. Bangsa Israel, bangsa kafir sama. Yang penting selama hidupnya mendengar bunyi sangkakala, kabar mulai. Mau disucikan dulu. Maka saat bunyi sangkakala terakhir, kita menjadi satu tubuh yang sempurna. Satu tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Sebagai Raja mempelai pria surga di awan dengan kesempurnaan itu wujudnya sorak-sorai haleluya. Itu wujud kesempurnaan. Sedangkan yang di bumi yang tidak mau mendengar firman pengajaran, tidak mau disucikan, tidak mau baik orang tidak percaya Yesus maupun hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah selamat diberkati, tapi tidak mau disucikan, tidak mau diubahkan. Dia ketinggalan saat Yesus datang dan sorak dan seruan hebat sesuai bahasa masing-masing. Kacau, banyak bahasa. Waduh, oh, mungkin apa bahasa Malaysia apa kalau sakit itu. Kalau kita aduh, bahasa Indonesia, belum bahasa Batak, belum bahasa Jawa. Macam-macam semua seruan yang hebat. Seruan yang hebat. Saya pernah ke India, di India juga bahasa suku banyak sekali. Di India banyak sekali, sama dengan di Indonesia, bahasa sukunya banyak. Oh, semua seruan yang hebat. Binasa selamat. Kena pedang besar. Pedang yang besar. Pedang pembantaian. Pesta pembantaian. Binasa selamat. Tapi kita bangsa Israel kafir, boleh. Mati hidup silahkan. Tapi yang penting selama hidup, mendengar. Dengar-dengaran pada kabar mempelai. Bunyi sangka. Mau disucikan, diubahkan. Satu waktu kita sempurna semua. Amin. Haleluya. Menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan. Mengapa pakai haleluya? Mengapa kok menyembah pakai haleluya? Jawaban pertama Wahyu 19 ayat 1, 3 dan 4. Wahyu 19 ayat 1, 3 dan 4. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya haleluya. Di surga haleluya. Ayat 3. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya di surga. Ya, asapnya naik sampai diulang. Haleluya, 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 haleluya. Diulang. Ayat 4. Dan ke-24 tua-tua
keempat makhluk itu tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Jadi kenapa kata haleluya? Penyembahan di bumi harus sama dengan penyembahan di surga, yaitu dengan kata haleluya. 24 tua-tua termasuk Petrus, itu berarti waktu di bumi Petrus menyembahnya bagaimana? Haleluya juga. Di surga tidak mungkin di bumi, di surga haleluya, tidak mungkin. Kalau di bumi bukan haleluya, Petrus tidak akan pernah sampai di surga. Tidak akan pernah sampai di surga. 4 makhluk, siapa saja? Musa, Heno, Musa, Elia, Tuhan, Yesus. Apa menyembahnya? Haleluya. Semua. Semoga kita, ini tanda kesempurnaan. Tidak salah dalam perkataan. Alasan kedua, satu tubuh, satu suara. Satu tubuh Kristus sempurna sama dengan satu suara. Tidak mungkin macam-macam suara. Jadi ayo pastikan malam ini, kita di dalam tubuh Kristus atau yang lain. Kalau haleluya di dalam tubuh Kristus. Kalau tidak di luar tubuh Kristus. Satu tubuh, satu suara. Suara mempelai. Dulu memang manusia diciptakan satu suara, satu logat. Betul ya? Tapi karena sombong, tinggi hati, mau membuat menara ke surga. Menara Babel itu. Mau membuat menara ke surga. Mau membuat menara, sombong, tinggi hati, dikacaukan bahasanya oleh Tuhan. Dikacaukan. Ini kesombongan. Kalau tidak mau haleluya, kesombongan. Sombong. Kalau kita ikut kesombongan, sombong juga semua. Tapi bersyukur. Lewat satu pengajaran yang benar, satu Alkitab, satu pengajaran. Maka semua bahasa yang berbeda-beda menjadi kembali lagi satu bahasa. Haleluya. Amin. Nah, inilah. Kenapa harus haleluya kok bukan yang lain? Dua jawaban, dua saksi. Semoga kita bisa mengerti. Jadi, untuk menjadi mempelai wanita surga, mulai sekarang kita harus banyak menyembah Yesus sebagai Raja mempelai pria surga dengan kata haleluya. Tidak sempurna masih haleluya. Belum sempurna. Belajar terus. Makin disucikan, makin diubahkan, suara haleluya makin keras. Haleluya, haleluya. Tadinya sayup-sayup. Haleluya. Makin disucikan, haleluya. Makin disucikan, haleluya. Sampai satu waktu, bunyi sakal, haleluya. Amin. Haleluya. Gegap gempita. Harus menyembah mulai sekarang. Sampai di awan-awan, sampai di kerajaan surga. Menyembah. Semoga mengerti. Ayo, Sakaria 14, 17 sampai 18. Sedikit lagi. Sakaria 14, 17 sampai 18. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Kering. Kalau tidak mau menyembah, haleluya Yesus Raja, kering. Tidak turun hujan. Tapi turun apa? Dan jika kaum Mesir, ini bangsa kafir semua, tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang merayakan hari pondok daun. Hari pondok daun ditandai penyembahan, perkawinan, penyembahan. Jadi kalau bangsa kafir tidak mau menyembah Yesus sebagai Raja mempelai pria surga dengan kata haleluya, maka akibatnya tidak turun hujan, kering. Kedua, turun tulah, hukuman 3 kali 7 hukuman di bumi. Turun tulah. Dulu 10 hukuman di Mesir. Tapi nanti 3 kali 7 hukuman. Hancur betul-betul binas. Jangan main-main. Ayo terima bunyi sangkakala, mendorong kita bisa menyembah. Disucikan, diubah, makin menyembah, makin jelas haleluya, makin jelas. Jangan takut-takut. Kalau di sini haleluya, di sana, di mana, di situ, di gereja, di mana, enggak mau. Takut. Ayo yang jelas, disucikan, diubahkan. Disucikan, diubah. Jangan munafik.
Nanti kena kering, kena tulah. Kena kering, kena tulah. 3 kali 7 hukuman. Itu kebinasaan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Nah, tetapi kalau sebaliknya, kita mau menyembah Yesus sebagai Raja. Segala raja mempelai pria surga dengan kata haleluya. Maka kita mengalami turun hujan. Hujan turun. Kita mengalami hujan turun. Yesaya 44 ayat yang 3-4. Hujan apa ini? Hujan Roh Kudus dan berkat Tuhan turun. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucu. Hujan Roh Kudus dan berkat Tuhan. Amin. Nah, kalau kita mau menyembah, mau menerima sangkakala, disucikan, diubahkan, mau menyembah Yesus, Raja, haleluya. Tuhan turunkan hujan lebat, hujan Roh Kudus dan berkat Tuhan. Malam ini, Dia Raja mempelai bisa menurunkan hujan di tengah kita. Amin. Hujan Roh Kudus berkat. Asal ada penyucian, keubahan, asal ada penyembahan. Haleluya yang sungguh-sungguh. Dia curahkan hujan Roh Kudus dan hujan. Untuk apa? Untuk apa? Hujan Roh Kudus dan berkat untuk apa? Menghadapi kekeringan jasmani di dunia akhir zaman. Menghadapi kekeringan tadi, tanah yang haus kering. Ke tanah yang haus, ke tempat yang kering. Menghadapi kekeringan secara jasmani di dunia akhir zaman. Yang bagaikan padang gurun dunia. Sulit. Secara jasmani itu ekonomi sulit. Bahkan sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3 saat. Khusus bangsa, khusus untuk orang Kristen. Kalau antikris berkuasa mulai tidak bisa apa-apa. Perusahaan, kebun, lagu gaji, dah ada semua. Deposito, dah ada semua. Tinggal mau menyembah enggak? Nah ini, kalau enggak mau menyembah Yesus, sekarang menyembah antikris. Menyembah antikris. Nah ini, semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Hari ini kita menghadapi kekeringan dunia, kekeringan jasmani, kekeringan ekonomi di dunia, krisis. Di dunia akhir zaman, yang bagaikan padang gurun dunia, padang gurun, padang pasir yang tandus, sulit, tapi juga dikuasai, sampai dikuasai antikris selama 3,5 tahun. Tapi kalau ada hujan turun luar biasa, hujan Roh Kudus, hujan berkat Tuhan. Yeskiel 3:4. Nah, tidak usah takut bangsa kafir ini. Ayo datang menyembah, datang dengar firman, disucikan dia, datang menyembah. Hujan Roh Kudus berkat dicurahkan. Yeskiel 34 ayat 26 mulai. Yeskiel 34 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Hujan Roh Kudus, hujan berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya. Tanah memberi hasilnya. Terus ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Ya. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Amin. Nah, padang pasir jadi taman kebahagiaan kalau ada hujan berkat dari Tuhan, hujan Roh Kudus. Sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan. Mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. 30, ya, mereka, ya, dan seterusnya. Aman tentram, ayat 28, ayat 28, saja. Ayat yang ke-28. Mereka tidak lagi menjadi jaraan bangsa, binatang liar tidak menerkam, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram. Nah inilah, butuh kita malam ini, menghadapi kekeringan dunia. Nah, krisis di dunia akhir zaman. Bagaikan padang pasir, sulit untuk menabur menuai. Sulit ekonomi. Sampai dikuasai antikris, matilah, mustahil. Sekarang sulit, nanti mustahil sudah ekonomi. Dikuasai antikris. Kecuali menyembah dia binasa. Mustahil. Tetapi Tuhan turunkan hujan Roh Kudus, hujan berkat. Artinya, sampai membuat padang gurun dunia menjadi taman kebahagiaan. Taman Firdaus, taman kebahagiaan, taman Firdaus. Artinya, kita bangsa kafir yang tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak berdaya apa-apa, tidak punya apa-apa.
tetapi dipelihara. Amin. Nah, Roh Kudus sanggup. Roh Kudus sanggup memelihara bangsa kafir yang tidak berdaya apa-apa, yang tidak punya apa-apa di tengah kesulitan dunia. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita bersuasana Firdaus. Kalau Firdaus itu selalu ada. Amin, saudara. Selalu ada. Butuh selalu ada, itu Firdaus. Banyak buah di sana. Seandainya buah durian belum panen, belum tua, ada buah pisang sudah, Pak. Tidak ada buah pisang, ada buah manggis, buah ini. Wah, selalu ada. Amin. Mungkin tidak punya deposito, tidak punya lain, tidak usah takut, selalu ada. Amin. Kalau ada hujan Roh Kudus dan berkat, itu taman kebahagiaan, taman Firdaus. Kita mengalami perlindungan sehingga aman, tentram, damai, sejahtera, semua enak dan ringan. Oh, itulah hujan Roh Kudus dan berkat Tuhan malam ini. Asal mau dengar sangkakala, disucikan, diubahkan, lahir batin, tidak ada dusta. Ayo, 7 itu sampai kasih. 7 pembaharuan, 7 sifat Yesus sampai kasih. Ada pada kita, kita bisa menyembah Dia. Maka hujan Roh Kudus dan berkat diturunkan kepada kita. Amin. Sebagai contoh, tidak berdaya, janda Sarfat sudah mengalami. Janda Sarfat bangsa kafir, sedikit tepung, segenggam tepung, sedikit minyak. Tapi 3,5 tahun selalu ada. Luar biasa. Itu hujan Roh Kudus, hujan berkat Tuhan. Amin. Hujan Roh Kudus. Janda Sarfat sudah mengalami. Sekarang kita juga akan mengalami. Rekan hamba Tuhan, kita tidak hidup dari jumlah jemaat, tetapi hidup dari hujan Roh Kudus dan berkat Tuhan. Amin. Semuanya. Yang punya kebun bukan dari kebun, tapi dari hujan Roh Kudus dan berkat Tuhan. Amin. Semuanya. Semoga kita. 1. Kedua, menghadapi kekeringan pelayanan. Hati-hati, kering dalam pelayanan. Saja, menghadapi kekeringan dalam pelayanan. Saja, kekeringan dalam pelayanan. Tadi Yesaya 34 ayat 3 sampai 4. Sekarang menghadapi kekeringan pelayanan. Saja, ayat 4 belum dibaca, itu ada pohon gandarusa. Saja, ayat 4 tadi, Yesaya 34 ayat 4, ada pohon gandarusa, saya tunjukkan dulu. Agak cepat ya, dibantu. Ya, ayo, dibantu. Yesaya 34, Yesaya 44, ya, maaf, Yesaya 44 ayat 34. Yesaya 44, sebab ayat 4. Ya. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Ada pohon gandarusa, ini adalah gambaran hamba Tuhan. Kalau kering, tidak disirami Roh Kudus dan berkat Tuhan, pohon gandarusa lain untuk menggantung kecapi. Saja, Mazmur 137 ayat 1 sampai 2. Mazmur 137 ayat 1 sampai 2. Mazmur. Tetapi di sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi. Pohon gandarusa ini adalah gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Satu gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Pohonnya semak-semak, gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Yang kecil, tidak berdaya, seharusnya. Nah, kalau pohon gandarusa kering, tidak disirami oleh Roh Kudus dan berkat Tuhan, tidak mau menyembah, haleluya. Tidak mau menyembah Sang Raja, haleluya. Tidak mau disiram, tidak disiram Roh Kudus dan berkat Tuhan, hujan Roh Kudus, maka dia menjadi kering. Dia ditarik oleh Babel. Dia ditarik, ayat 1 itu di tepi Babel, di tepi sungai Babel. Dia ditarik oleh Babel. Saja, itu pohon gandarusa. Ya, sehebat apapun kita, saja, hamba Tuhan pelayan Tuhan, kalau tidak menyembah Yesus sebagai Raja dengan haleluya, kita tidak disirami dengan hujan Roh Kudus berkat Tuhan, kita hanya suatu menjadi tempat kita ditarik oleh Babel, ditarik oleh Babel. Apa itu Babel? Roh tidak setia. Babel itu pelacur besar. Roh tidak setia, pengkhianat. Babel itu roh tidak setia, pengkhianat. Sehingga pohon gandarusa menjadi tempat menggantung. Mulai tidak setia. Roh Babel itu pelacur itu tidak setia. Nanti laki-laki ini pengkhianat.
Tidak setia, pengkhianat dalam nikah, pengkhianat. Tidak setia. Sehingga mulai pelayanan kering. Mulai tidak setia dalam ibadah pelayanan. Sebagai gembala sudah tidak mau kasih makan. Sudah mulai tidak setia dalam ibadah pelayanan. Sampai satu waktu tinggalkan pelayanan. Tinggalkan jabatan pelayanan. Menggantung kecapi. Pohon gandarusa menjadi tempat menggantung kecapi. Berhenti melayani. Ganti. Kalah ganti. Yang celaka diganti anaknya. Yang ngeri kan Yudas diganti Matias. Yudas kemana? Hancur lebur. Hancur lebur. Yudas hancur lebur. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, yang lain melayani apa? Jangan menggantung kecapi. Berhenti. Berhenti pelayan. Tinggalkan ibadah pelayan. Tinggalkan jabatan pelayan. Itu Babel. Saja, itu Babel. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Itu seperti Yudas Iskariot. Nasibnya betul-betul binasa. Tapi di ayat tadi, Yesaya 44 ayat 4. Kalau pohon gandarusa yang kecil tak berdaya. Mau menyembah, mau menerima bunyi sangkakala. Mau menyembah Yesus sebagai Raja. Dengan haleluya. Dia selalu disirami dengan Roh Kudus dan berkat Tuhan. Maka dia seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Biar panas, biar kuat, segar. Tetap kuat dan segar. Pohon gandarusa. Tetap kuat dan segar. Artinya tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir. Sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan sampai garis akhir. Kuat dan segar. Tetap setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Tetap setia berkobar-kobar. Saja diberkati oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ini kering pelayanan. Terakhir, kering rohani. Kering nikah dan buah nikah. Kering rohani, kering nikah dan buah nikah. Satu contohnya perempuan Samaria, bangsa kafir. Perempuan Samaria. Yohanes 4. Injil Yohanes pasal yang keempat. Perempuan Samaria, bangsa kafir. Saja dia kering rohaninya, kering hatinya. Yohanes 4 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, maka ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah ini bangsa kafir, orang Yahudi dengan bangsa kafir tidak bergaul, pahit. Kekeringan hati karena ada akar kepahitan. Iri, benci, dan lain-lain. Iri hati, benci, dendam, dan hati-hati. Dalam pelayanan hati-hati. Ini kekeringan hati. Nah, ada akar kepahitan. Dan ada akar kenajisan. Nah, dia 5 kali kawin cerai. Yang ke-6, ke-7, wah sudah ganti-ganti laki-laki. Ada akar kenajisan. Akar kepahitan, akar kenajisan. Saja, semoga kita mengerti. Sehingga kering rohaninya. Kering nikah. Kering nikahnya. Kawin cerai. Dan lain sebagainya. Hancur nikahnya. Ini bangsa kafir. Seringkali menghadapi kekeringan secara jasmani, ekonomi sulit. Kekeringan pelayanan, tahu-tahu berhenti. Menggantung kecap. Tapi juga kering rohani. Kering nikah. Ini seringkali. Karena hatinya kering. Hatinya pahit, hatinya najis. Sehingga cerai berai. Hancur nikah. Tidak bisa mencapai perjamuan kawin anak domba. Tapi juga ada kering mulut. Terakhir, kering mulut perempuan Samaria. Kering mulutnya. Sampai, ini bahaya. Berakibat pada, tadi berkat anak cucu. Ini juga berakibat pada anak cucu. Kering mulutnya. Seperti anjing menjilat muntah. Kering mulutnya. Perempuan Samaria. Kering mulutnya. Seperti anjing
menjilat muntah, dusta, gosip, fitnah, dan lain-lain. Mengakibatkan kerasukan setan, anaknya kerasukan, sampai kepada cucu, anak cucu. Kerasukan setan, betul-betul. Oh, ngeri sekali mulut ini. Ayo kami hamba Tuhan, mimbar jangan untuk mulut yang kering. Hanya oh ini, jangan. Untuk memberitakan firman yang benar, amin. Untuk supaya ada hujan. Untuk memberitakan bunyi sangkakala supaya ada hujan di tengah kita. Ini perempuan Samaria. Tetapi ketika mendengar firman yang keras, tolonglah aku Yesus. Tidak patut. Tidak patut. Kenapa? Perempuan Samaria, ya. Kanani, maafkan, perempuan Kanani, maaf. Perempuan Kanaan, saudara. Nah, ini. Yesus bilang, oh tidak patut. Saya datang hanya untuk domba. Tidak patut roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Tidak patut. Kamu anjing, keras firman. Tapi dia menjawab, benar Tuhan. Benar Tuhan. Nah, ini pengakuan, betul-betul kejujuran. Ada keubahan. Jujur. Dari Roh Kudus itu mengubahkan kita. Lidah menjilat anjing, anjing menjilat muntah, menjadi lidah menjilat remah-remah roti. Remah-remah roti. Menjilat remah-remah roti. Ah, inilah. Ayo sungguh-sungguh perkataan yang benar, yang jujur hari-hari. Iya, tidak. Anjing, apa-apa. Jangan anjing bukan anjing. Tuhan hantu Tuhan. Nanti. Jangan, jujur apa ada. Jujur. Mujizat jasmani juga akan terjadi. Amin. Mujizat jasmani akan terjadi. Kerasukan setan itu tidak bisa ditolong. Akhirnya sembuh. Ayo, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, inilah kekeringan. Sampai kalau Tuhan datang, betul-betul semua diubahkan. Tidak salah dalam perkataan. Sempurna. Haleluya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Semoga kita bisa mengerti. Satu pada malam ini. Ayo, paling takut saya menghadapi kekeringan. Jangan sampai kering hidup kita. Lapar masih boleh. Ya. Kekurangan masih boleh. Tapi jangan kering hidup. Jangan sampai kering. Tuhan tolong kita. Biar Roh Kudus dicurahkan di tengah kita malam hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita pada malam. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. 17. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ayo. Sudah ada contoh-contoh bangsa kafir yang kering. Biarlah hujan Roh Kudus, hujan berkat Tuhan dicurahkan di tengah kita sekalian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus malam ini. Mari. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah. Ayo cepat. Ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku dengan
Tundukkan kepala, tutup mata. Ayo, terjadi kekeringan apa malam ini? Secara jasmani, secara rohani, dalam pelayanan kering. Jiwa-jiwa sudah banyak yang rontok kering semua. Nikah, buah nikah kering. Hati kering, mulut kering. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Ada pemulihan malam ini. Haleluya. Haleluya. Ada mujizat hujan Roh Kudus, hujan berkat Tuhan. Ada di tengah kita sekali. Semua tutup mata. Kalau ada yang mau, butuh, satu orang aja cukup. Yang sangat butuh datang ke depan malam ini berlutut. Jangan ikut-ikut, mohon jangan ikut-ikut. Yang tidak butuh tidak usah. Yang butuh saja. Haleluya. Tapi jangan gengsi juga. Yang butuh jangan gengsi. Siapa tahu malam ini hujan Roh Kudus, hujan berkat ada di tengah kita sekali. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Oh, jamaah Roh Kudus, jamaah kami, bangsa kami. Oh, bangsa anjing ini. Jamaah Roh Kudus, jamaah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Jamaah kami, Roh. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, jamaah Roh Kudus. Jamaah kami, oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Jamaah Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Mujizat terjadi di tengah kami. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah. Jamaah Roh Kudus, jamaah. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Jamaah kami. Jamaah kami Roh Kudus, jamaah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Jangan sampai kering Tuhan, tolong. Jangan sampai kering Tuhan, tolong. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, jamaah kami. Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi malam. Bangsa kafir mendapat lawatan Tuhan malam ini. Oh Tuhan tolong.
Tuhan tidak biarkan kami kering bangsa kafir. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan rindu telinga mendengar. Dengar-dengaran bunyi sangkakala. Mulut hanya menyeru haleluya. Itu sudah cukup. Hujan Roh Kudus akan ada hujan berkat. Menghapus segala kekeringan dalam hidup kita. Ayo kita praktek dengan menyembah dengan haleluya malam ini. Kita angkat dua tangan ke atas. Haleluya. 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 Ya Rabasa, ya Rabasa, ya Rabasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Terima kasih. Hujan Roh Kudus, hujan berkat-Mu dicurahkan. Kami kuat segar malam ini Tuhan. Oh haleluya. Kami enak ringan sungguh-sungguh Tuhan. Kami dipakai Tuhan tetap setia berkobar. Tetap setia berkobar Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh terima kasih. Terima kasih segala kekeringan jasmani Tuhan tolong. Kekeringan pelayanan tolong. Kekeringan nikah buah nikah tolong. Engkau tolong. Roh Kudus tolong kami. Sampai Engkau datang kembali. Kami sempurna. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Engkau tolong. Kami berdoa buat pendeta muda Macon Petrus Lubis yang opname. Sakit bronkitis. Engkau jamah kiranya Tuhan. Pak Edison di Sorek yang sakit. Engkau tolong. Karena baru melepaskan dari ilmu hitam. Engkau jamah juga nama. Dina Lucianti Boru Panggabean minta penyakit jantung, bocor jantung, Engkau jamah juga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mau operasi miom di rumah sakit Murni Teguh. Murni Teguh, Engkau jamah juga Tuhan. Ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Engkau jamah Tuhan. Bapak Parlin, Engkau jamah, Ibu Emi, Ibu Ani juga, Ibu Teti jamah semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga cucu kami di Surabaya, Engkau jamah juga Tuhan. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Yang lain-lain kami percaya Tuhan sembuhkan kami. Tetap beribadah melayani sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan besok pagi, besok sore dengan setia kepadamu Tuhan. Bersaksi untuk membawa jiwa-jiwa lain datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Silakan duduk sebentar, mungkin ada pengumuman. Silakan Pak. Baik, puji Tuhan.